shalli ala Muhammad al-Muhammad yakul kama yanbaghi li jalali sultanik. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat PKS TV dimanapun berada. Pada malam ini Allah mengizinkan kita telah menyelesaikan sebuah ibadah puasa di hari yang ke-15. Alhamdulillah ya, setengah bulan berlalu ibadah puasa tidak terasa, dan malam ini kita masuk kepada malam yang ke-16. Sahabat PKS TV dimanapun berada, insyaallah seperti biasa pada malam hari ini kita akan mengadakan sebuah kajian online tentang tarawih, insyaallah ya. Kita mengundang para guru-guru kita, para masyayikh, para pakar-pakar untuk berbagi ilmu kepada kita, berbagi tentang hal-hal penting ya, yang dapat kita pakai dalam kehidupan kita sehari dan kehidupan dakwah kita bersama-sama dan dalam keseharian kita, insyaallah. Dan pada malam ini insyaallah ya, telah hadir bersama kita seorang guru kita, yaitu Ustaz Haji Inayatullah Hashim LLM ya. Beliau ini adalah seorang yang cukup populer ya di kalangan literasi di Indonesia. Beliau ini merupakan salah satu pimpinan dari STIP Maghfirah di Cijeruk ya. Kemudian dosen tetap di Unida. Beliau juga menulis di beberapa media, baik dari media dalam negeri maupun di luar negeri, insyaallah. Ustaz Inayatullah ini juga lulusan S1, S2 di Pakistan, dan sekarang lagi menyelesaikan disertasi S3-nya, dan kita doakan sebentar lagi dia dapat gelar doktor, insyaallah. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Amin. Dan pada malam ini, sahabat PKS TV yang berada, kita mengundang beliau untuk bersama-sama berbagi pengalaman beliau dan kapah ilmu beliau tentang hukum. Kita membahas tentang bagaimana pentingnya pemahaman hukum bagi dalam dakwah kita, ya. Bagaimana pentingnya pemahaman hukum bagi dakwah kita, hingga peristiwa-peristiwa kehidupan kita dalam sehari-harian kita yang berhubungan dengan secara hukum, secara formal, kita dapat pahami bersama-sama, hingga tidak salah melangkah dan tidak salah mengambil sikap dengan dakwah kita, insyaallah. Dan insyaallah sahabat PKS TV yang berada ya, sebagaimana biasa pemateri akan membahas kajian sekitar 30 menit, kemudian 30 menit terakhir kita akan isi dengan tanya jawab, insyaallah ya. Maka untuk maksimalkan waktu kita ya, dan mengoptimalkan kebersamaan kita dengan Ustaz Inayatullah, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafa'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu syiar kita dalam dakwah adalah aman syar'i dan aman juga secara hukum. Aman syar'i tentu saja kita sudah semua paham bahwa dakwah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian minhajun nubuwah. Kemudian dengan manhaj yang benar, dengan satu keimanan bahwa, satu keyakinan bahwa apa yang kita dakwahkan adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga harus aman dari sisi hukum, walaupun sebenarnya ini aman syar'i dan aman hukum ini tidak harus kita pertentangkan, karena keduanya sebenarnya saling mengisi, saling melengkapi satu dengan lainnya. Saya memberi contoh paling sederhana, misalnya perkara korupsi saja. Korupsi itu penyakit yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Penyakit yang sampai hari ini mungkin menjadi, kalau kita takut dengan COVID-19, sebenarnya juga korupsi lebih berbahaya lagi. Kita tahu begitu banyak kasus di tengah-tengah pemerintahan kita saat ini, kemudian di pemerintahan sebelumnya yang tidak terungkap korupsi-korupsi besar. Dan dalam praktek di negara kita ini, korupsi itu harus memenuhi 3 syarat. Kalau tidak terpenuhi 3 syarat, maka dia tidak disebut korupsi. Yang pertama adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain, kemudian melawan hukum, yang kedua, dan yang ketiga adalah
merugikan keuangan negara atau merugikan negara. Jadi kalau 1 dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak disebut sebagai korupsi. Ini problema besar kita dalam kita mengimplementasikan ilmu hukum di negeri ini. Maka mungkin kita ingat dulu kasus tahun 1999 atau tahun 2000-an itu, 2000 sekian lah kalau saya tidak keliru, ketika misalnya ada dana jaring pengaman sosial, JPS ketika itu, jaring pengaman sosial, yang konon kabarnya masuk ke partai tertentu, tapi kemudian para petinggi partai itu urunan, ketika mulai disidik urunan dikembalikan uangnya misalnya, ternyata tidak terpenuhi unsur apa? Unsur kerugian negara. Ketika tidak terpenuhi unsur kerugian negara, maka tidak terpenuhilah apa yang disebut korupsi. Nah, teman-teman sekalian, kadang-kadang pemahaman kita tentang hal seperti ini perlu kita terus perbaharui agar jalan dakwah itu, samping dia aman syar'i, juga aman secara hukum. Artinya, walaupun sekali lagi tadi saya katakan di awal, walaupun kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan, karena sesungguhnya apapun hukum yang kita pelajari, baik hukum Eropa, kontinental, hukum Anglo-Saxon system yang berkembang di negara-negara Inggris dan jajahannya, seperti di Malaysia, di Brunei, kemudian di beberapa negara Commonwealth, itu menggunakan sistem Anglo-Saxon laws, dan kita ini menggunakan campuran perkawinan hukum di kita ini. Ada hukum Islam, ada hukum adat, ada hukum Anglo-Saxon, ada hukum hukum kontinental. Sesungguhnya bermuara pada satu saja, yaitu keadilan, justice. Nah, ketika kita berbicara keadilan dari perspektif manapun, dari perspektif agama apapun, dari perspektif teori ilmu hukum manapun, keadilan itu adalah puncak dari masyarakat madani yang ingin kita ciptakan. Maka Rasulullah SAW dalam hidup beliau itu selalu menunjukkan bagaimana keadilan. Bahkan beliau mengatakan, "Lau kanatil Fatimah binti Muhammad sarqat, laqata'tu yadaha." Andai saja Fatimah, anaknya Muhammad itu mencuri, laqata'tu yadaha, aku potong juga tangannya. Ini puncak dari bagaimana penegakan keadilan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita sekarang tidak ramailah kita dengar berita-berita terbaru bagaimana kasus-kasus yang ditutup-tutupi dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian rahimakumullah, para pemirsa rahimakumullah, yang pertama dan utama harus saya tegaskan bahwa kita tidak perlu mempertentangkan keadilan dalam pengertian menurut ilmu hukum atau menurut syariah. Karena sesungguhnya Al-Quran menegaskan, Rasulullah mengingatkan bagaimana keadilan itu harus diciptakan. Bahkan kita katakan, bahkan andai anak Fatimah binti Muhammad, tidak disebutkan Fatimah binti Rasulullah, Fatimah binti Muhammad, syarikat laqata'tu yadaha, aku niscaya akan memotong tangan. Nah, keadilan seperti ini puncak dari segala keadilan. Kemudian Rasulullah SAW, kita tahu bagaimana mengajarkan keadilan kepada para sahabatnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita tahu dalam kisah ketika ada sengketa antara Ali dengan seorang Yahudi soal baju perang. Nah, ini penting nih, faktor pembuktian. Jadi dalam hukum Islam itu ada yang disebut dengan fiqhul murafa'at, fikih proses pembuktian atau fikih proses peradilan. Dalam hukum negara kita ada yang namanya hukum pembuktian. Dalam hukum Anglo-Saxons atau hukum yang berkembang di Inggris dan negara-negara jajahannya, mereka menyebutnya dengan laws of evidence, hukum pembuktian. Bagaimana sebuah pembuktian? Nabi SAW menegaskan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Allahu Akbar. 14 abad lalu Nabi sudah menyebutkan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Beban pembuktian itu, kata Rasulullah SAW, itu kepada orang yang mengaku-ngaku. Kalau bahasa kita sekarang di sini penggugat. Beban pembuktian itu ada pada penggugat. Wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah, kata Nabi SAW, bagi mereka yang mengingkari. Nah, saya kasih contoh kasusnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan seorang Yahudi. Ketika ada seorang Yahudi mengaku atau mengatakan bahwa baju perang itu milik dia. Kemudian Ali bin Abi Thalib
menggugat Yahudi itu baju perang saya. Dia menggugat, kemudian hakimnya ketika itu Suraih. Jadi Qadi Suraih ini terkenal sekali sebagai hakim yang powerful, berwibawa, dan seterusnya. Padahal khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi presidennya, kalau bahasa kita sekarang, presidennya adalah Ali bin Abi Thalib, khalifahnya. Hakim agungnya Suraih. Kemudian kata Ali, itu baju perang saya. Apa kata Suraih? Karena Nabi SAW berpesan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Maka kata Suraih, datangkan buktinya. Datangkan pembuktiannya Ali bahwa baju perang itu milik kamu. Karena dalam kaidah hukum itu possession is 9/10 of the ownership. Kalau kita menguasai sesuatu, possession is 9/10 of the ownership. Adalah 9/10, 9 dari 10 pemilikan. Jadi kalau saya pegang handphone seperti ini misalnya, ini kan namanya possession, kepemilikan. Saya pegang penguasaan. Is 9/10 of the ownership, adalah 9 dari 10 kepemilikan. Jadi tinggal satu lagi saya menyatakan ini milik saya. Jadi sudah 90% saya kuasai. Maka ketika Yahudi itu menguasai baju perang itu, baju perangnya Ali bin Abi Thalib, kata Suraih, datangkan buktinya, datangkan saksinya. Ali kemudian mendatangkan, yang pertama didatangkan anak-anaknya, Hasan dan Hussein. Tapi kata Qadi Suraih, tidak bisa kesaksiannya diterima. Wahai Ali, pertama dia masih anak-anak, yang kedua dia masih keluargamu. Tidak kuat pembuktiannya. Oke, kalau gitu saya datangkan seorang pekerja yang bekerja di rumah saya. Kata Qadi Suraih juga tidak bisa diterima, karena dia pasti berpihak kepadamu. Ini contoh baik bagaimana beban pembuktian dilakukan. Akhirnya Yahudi itu memenangi, singkat cerita, memenangi persidangan, sampai kemudian kata Qadi Suraih, ya sudah, Ali bin Abi Thalib kalah karena tidak mampu melakukan pembuktian. Jadi pembuktian itu sangat penting dalam proses peradilan. Nah, ini yang kadang-kadang kita lengah soal pembuktian ini. Nah, jadi proses pembuktian yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib tadi menunjukkan penguasaan Qadi Suraih akan fiqhul murafa'at. Dalam bahasa agama disebut dengan fiqhul murafa'at, atau the law of the procedures, atau the law of the evidence, hukum pembuktian. Nah, hukum pembuktian kita juga di Indonesia begitu. Misalnya ada saksi mahkota, kemudian ada saksi ahli, kemudian ada petunjuk, ada alat bukti, kemudian ada dan lain-lain lah, bukti-bukti yang lain yang menunjukkan terjadi tindak pidana. Dalam hukum perdata juga atau dalam hukum pidana ada dua hal ini yang perlu kita pahami bersama. Kalau dalam hukum perdata, teman-teman sekalian, baik dalam hukum Islam atau dalam hukum kontinental atau dalam hukum Anglo-Saxon atau dalam hukum negara kita, dalam hukum perdata itu selalu yang dikedepankan adalah pembuktian formil. Apa maksudnya pembuktian formil? Tadi saya bercerita tentang handphone saya ini. Nah, kalau saya ada orang lain mengaku-ngaku, oh itu handphone saya, bukan handphone Pak Inaya, maka beban pembuktian pertama ada pada orang itu yang mengaku. Dia harus buktikan bagaimana itu kepemilikan dia. Kalau dia sudah harus membuktikan, berarti misalnya dia mampu buktikan pembeliannya, waktu beli di Plaza Jambu 2 dengan harga sekian, ada bonnya, ada tifenya dan seterusnya. Itu beban pembuktian. Nah, kemudian itu yang disebut dengan pembuktian formal. Jadi dalam hukum perdata itu yang dikejar adalah kebenaran formil. Begitu juga dalam hukum Islam. Maka dalam Islam itu dalam hal jual beli, dalam hal transaksi, bahkan dalam hal hutang piutang, Al-Qur'an menegaskan, ya ayyuhalladziina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli. Allah. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalau kalian melakukan transaksi utang piutang sampai batas waktu tertentu, maka hendaklah kalian tulis. Dan bukan cuma disuruh tulis, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yaktub bainakum katibun bil adli, dan hendaklah ditulis oleh seorang penulis yang adil. Nah, kalau bahasa kita sekarang notaris. Maka pekerjaan notaris itu
bangga itu. Dia masuk dalam Al-Quran, katibul adli namanya. Dalam bahasa Arab, notaris itu katibul adli. Jadi dia tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak, tapi dia harus berada di tengah-tengah. Nah, pembuktian itu nanti dalam hukum perdata, pembuktiannya formil. Berbeda dengan dalam hukum pidana. Dalam bahasa Islam disebut al-fiqhul jina'i. Al-fiqhul jina'i itu fikih kriminalitas dalam hukum Islam. Nah, hukum Islam itu membagi fikih kriminalitas itu ada beberapa. Yang pertama yang disebut dengan fiqhul had atau al-jina'i, jinayah yang hukumannya itu hudud. Apa maksudnya? Jinayah yang hukumannya hudud, kriminalitas yang hukumannya had, perbuatan dan hukumannya Allah yang tentukan. Tidak ada peran manusia sama sekali dalam hal ini. Jadi perbuatan dan kriminalitasnya itu sudah Allah sebutkan. Pertama apa? Yang pertama itu pencurian. Itu perbuatan disebutkan dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu, perbuatannya. Kemudian hukumannya, Al-Quran juga yang tentukan. As-sariqatu was-sariqatu, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan kedua. Satu. Itu perbuatannya, Al-Quran yang menentukan. Tindak pidananya Al-Quran yang menentukan. Allah yang tentukan. Yang kedua, pembunuhan. Tindak pidananya sama. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi dan seterusnya. Jadi tindak pidana pembunuhan itu Allah yang menentukan pidananya dan Allah yang menentukan hukumannya. Kemudian apalagi qadzaf, menuduh orang lain telah berbuat zina, itu namanya yarmul muhsanat, qadzaf. Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam yatu bi arba'ati syuhadain fajliduhum 80 jaldah. Dan orang yang sudah melakukan qadzaf, menuduh orang lain berbuat zina, kemudian dia tidak bisa datangkan bukti, dia tidak bisa datangkan saksi, maka justru dia fajliduhum 80 jaldah, maka jilidlah dia, maka cambuklah dia 80 kali. Wala tuqbalu lahum syahadata abada, jangan kau pernah terima lagi kesaksiannya. Jadi teman-teman sekalian, ada beberapa tindak pidana yang tindak pidananya itu sudah ditentukan oleh Al-Qur'an. Pidananya dan apa tadi? Dan hukumannya. Di luar itu namanya pidana takdir. Pidana takdir ini yang menentukan penguasa, pemerintah, yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, kemudian ditentukanlah pidana takdir. Contohnya apa? Contohnya narkoba sekarang. Narkoba tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi pemerintah atau negara boleh mengaturnya sampai pada hukuman paling maksimal, yaitu hukuman mati atau capital punishment. Ini kurang lebih pembahasan seperti ini juga ada dalam hukum nasional kita, ada dalam hukum Anglo-Saxon, ada dalam hukum Eropa kontinental. Jadi bagi teman-teman yang belajar perbandingan hukum, dia akan mengerti bagaimana dalam Eropa kontinental atau Anglo-Saxon ada yang namanya murders, ada yang namanya manslaughter, ada yang namanya treason, ada yang namanya macam-macam tindak pidana itu. Yang dalam bahasa Indonesia kemudian dikenal dengan istilah hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum perdata tadi ada kategori-kategori tertentu, dalam hukum pidana ada kategori-kategori lainnya. Teman-teman sekalian, dalam hal seperti ini, setiap kader dakwah seharusnya Kenapa? Karena tadi syiar kita adalah aman syar'i, aman hukum. Jadi aman syar'i dan aman hukum itu sebenarnya bukan dua hal yang harus dipertentangkan, tetapi memang di tengah masyarakat ini pemahaman ini harus saling terus mengisi agar apa? Agar dakwah ini terus bergulir dengan baik. Karena tentu saja kita prihatin jika ada kader dakwah misalnya yang karena ketidakpahamannya akhirnya dipidana sekian puluh tahun, pidana sekian tahun, dan seterusnya. Bahkan kita khawatir tentu saja terjebak korupsi, terjebak perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak masuk dalam dalam esensi yang dipikirkan dalam berjamaah. Teman-teman sekalian rahimakumullah, Mas Ipan mohon maaf ini saya diingatkan kalau waktunya sudah hampir habis. Jadi
Aman syar'i karena memang tujuan dari dakwah ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. La yahumuna ayman sabin indana. Kita tidak peduli posisi apa kita, karena bagi kita sesungguhnya adalah dakwah ilallah. Itu yang paling utama, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa si A menjadi pimpinan, menjadi dewan, menjadi ini dan seterusnya, karena itu cuma apa? Cuma pembagian peran saja. Si A berperan sebagai aleg, berperan sebagai ketua DPR, berperan sebagai ketua DPR dan seterusnya. Itu hanya pembagian peran. Dan pembagian peran seperti itu tidak mengurangi sedikit pun peran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang ini nih yang sedang marak barangkali ini, fokus kita berikutnya tentang hoax, tentang ujaran kebencian. Nah, ini kita perlu paham betul nih. Hoax ini memang ya di dalam agama pun dilarang hoax. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau ada seorang fasik, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang dengan satu berita, fatabayyanu. Maka berikanlah penjelasan, usahakanlah untuk mendapatkan keyakinan akan berita itu. Berita itu dalam bahasa Arab disebut dengan naba. Maka ada surah namanya surah An-Naba. Surah yang membawa tentang berita sangat besar. Orang yang membawa berita besar itu disebut Nabi. Rasulullah SAW disebut Nabi karena membawa berita besar, membawa berita tentang kematian dan seterusnya. Nah, kalau ada orang bawa berita besar, berita penting, orang-orang fasik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian tabayun, apakah berita itu benar atau tidak. Jadi hoax itu sudah dilarang. Kemudian ujaran kebencian, apalagi sekarang undang-undangnya sudah sangat tegas tentang misalnya transaksi elektronik, kemudian undang-undang tentang pernyataan yang bersifat kebohongan dan seterusnya. Apalagi sekarang di tengah pandemik dan barangkali juga digunakan oleh orang-orang tertentu yang bisa merusak kemaslahatan kita dan seterusnya. Ada banyak kasus kita dengar kejadian tentang hoax ini, kemudian ada tindak pidana yang dilakukannya, kemudian terbukti dan seterusnya sehingga dipidana. Beberapa waktu lalu saya membimbing seorang mahasiswa menulis skripsi tentang hoax ini. Kebetulan beliau anggota kepolisian di Polres Kabupaten ya di Cibinong ya. Dan ada itu kasus-kasus yang dia kemukakan, beberapa kasus yang memang ternyata hoax dan harus dipidana karena sumber pemberitaannya tidak jelas, kemudian menyebabkan keresahan di tengah masyarakat sehingga dipidana. Ini perlu hati-hati kita dalam bermedia sosial terutama karena kita kadang media sosial itu kita anggap remeh, cuma iseng-iseng, padahal efek dari media sosial itu luar biasa. Ada teman mahasiswi saya juga yang menulis tentang tanggung jawab hukum Facebook dalam ujaran kebencian. Jadi dia meneliti bagaimana Facebook itu tanggung jawab hukumnya tentang ujaran kebencian. Ternyata begitu banyak ujaran kebencian yang ada di Facebook, di media sosial, di Twitter dan seterusnya. Lalu apa tanggung jawab hukum dari pihak penyelenggara, yaitu platform media sosial. Platform media sosialnya adalah Facebook dan Twitter dan seterusnya. Sekali lagi, ujaran kebencian, terutama hoax. Al-Quran menegaskan tadi, apabila ada orang fasik datang dengan satu berita, maka apa? Maka tabayyanu, maka hendaklah kalian pastikan berita itu benar atau tidak. Jangan sampai kita bagian dari hoax itu. Karena itu orang bilang sekarang jarimu harimaumu. Kalau dulu orang bilang jarimu apa istilahnya itu sekarang, jari kita itu jadi lebih tajam kadang dari lisan kita. Karena lisan ini terbatas, tapi jari sekarang sudah kemana-mana. Sekali kita nge-tweet, sekali kita buat status di media sosial, sekali kita komen dan seterusnya, itu punya pengaruh yang luar biasa.
Saya kembalikan lagi. Jadi secara umum ada dua bagian dalam ilmu hukum itu, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana kaitannya dengan publik, maka orang bilang hukum pidana itu hukum publik. Kemudian hukum perdata itu kaitannya dengan private, dengan kepemilikan, dengan barang, dengan apa yang kita miliki. Hukum pidana itu meliputi antara lain ada pidana korupsi, atau yang kalau kami di kampus di Universitas Juanda itu ada mata kuliah khusus namanya tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu maksudnya mempelajari hanya beberapa pidana yang masuk dalam kategori pidana khusus. Nah, sekarang berkembang teori tentang misalnya bagaimana hukum pidana itu pidananya lebih pada restoratif justice. Kalau dulu pidana itu retributive justice. Ya, saya ingin gambarkan begini. Retributive justice itu artinya keadilan atas satu perbuatan pidana yang dibalas. Retributif, misalnya si A itu mencuri, kemudian ditangkap, kemudian dipenjara. Itu kan sebetulnya retributif. Dia dibalas atas perbuatannya. Sekarang hukum pidana internasional, secara internasional, itu bergeser kepada restoratif justice. Apa maksudnya? Restoratif justice itu sebetulnya hukum Islam sudah lebih dulu itu membahas itu. Dalam hukum Islam misalnya kalau ada orang membunuh, kemudian ahli warisnya memberi maaf, oke kita maafkan, dan seterusnya, itu namanya restoratif. Jadi how to restore the life. Jadi kehidupan kembali ditata sedemikian rupa, tetapi tidak divonis. Maka dalam hukum Islam itu, kalau terjadi pembunuhan, hukumannya tadi saya katakan kisos, tetapi Allah memberi ruang. Wa antafu khairul lakum. Dan kalau kalian mau maafkan itu lebih bagus bagi kalian. Jadi karena itu diserahkan kepada ahli waris apakah mau maafkan atau tidak. Ini namanya restoratif. Dalam hukum pidana internasional di negara-negara maju, di negara-negara yang lebih mengedepankan kepedulian masyarakat seperti ini sekarang bergeser dengan restoratif justice. Ya. Di Indonesia 3 menit lagi, 3 menit lagi. Itu tadi tentang pidana pemidanaan ya. Kemudian dalam tadi saya katakan ada hukum pidana, ada hukum keperdataan yang kaitannya dengan private, dengan saya sebagai individu, dengan teman-teman sebagai individu. Kalau kita sengketa, maka kita saling menggugat di pengadilan. Itu namanya hukum pidana. Nah, dalam hukum pidana ini ruang lingkupnya boleh jadi terkait dengan hukum perkawinan, kemudian hukum waris, kemudian hukum kebendaan. Hukum kebendaan itu meliputi hukum properti dan seterusnya. Kemudian hukum perdagangan, undang-undang perseroan terbatas, ya kan, hukum perdagangan. Kemudian ada banyak lagi cabang dalam hukum keperdataan. Nah, yang sering kita tergelincir itu di hukum pidana. Nah, karena pemahaman kita tentang pidana itu masih sangat jauh sehingga sering sekali kita menganggap pidana itu satu perbuatan yang besar, padahal ada hal-hal sepele saja membuat kita tergelincir dalam kepidanaan. Saya kira demikian, Mas Ipan. Mohon maaf jika terjadi kekurangan waktu dan tempat saya kembalikan. Falyatafadhal Mas. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillah, sahabat PX TV dimana berada. Pada hari ini telah dengarkan tadi sebuah paparan yang luar biasa dari Ustaz Hidayatullah kepada kita tentang bagaimana pandangan hukum yang harus kita pahami terkait dengan hukum yang berlaku di negara kita juga. Banyak hal yang harus kita pahami dan kita dalami hingga kita terjebak dengan suatu hal yang sebenarnya kita tidak bisa masuk, tidak perlu masuk di wilayah itu, dan kita bisa berhati-hati dalam mengambil keputusan atau sebuah tindakan. Insyaallah. Baiklah, sahabat PX TV di mana berada, kami buka pertanyaan kepada sahabat semua untuk bisa mengirim pertanyaan lewat chat yang ada di YouTube ataupun di Facebook ya, dan sampaikan nanti akan dikirim oleh moderator ke bagian operator. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz yang sudah masuk Ustaz, ada sekitar 3 Ustaz. Ya. Yang pertama pertanyaan dari Pak Sony Ustaz ya. Ustaz, bagaimana agar ceramah atau ajakan dakwah tidak dianggap sebagai ujian kebencian yang berakibat hukum? Bagaimana
agar ceramah kita itu atau dakwah itu tidak dianggap sebagai ujian kebencian secara hukum. Ya. Satu. Baik. Ini memang kita perlu satu kehati-hatian ya bersama, karena tipis sekali antara ujaran kebencian kemudian dengan mengajak orang pada kebaikan. Padahal kebaikan itu, mengajak kebaikan itu kan tugas dakwah itu bukan cuma memberi kabar gembira, tapi basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan, ya kan, basyira wa nadhira. Nampaknya basyira wa nadhira ini atau indar ini sering menyebabkan dianggap sebagai sebuah ujaran kebencian. Saya kira tinggal bagaimana setiap kita pandai, orang bilang penari itu penari itu harus pandai mengikuti irama gendangnya, mengatakan begitu. Artinya ketika kondisi memang sangat sensitif untuk berbicara tentang, misalnya tentang kerukunan beragama saja, atau tentang hal-hal yang kaitan dengan COVID-19 sekarang, maka kita perlu lebih menjaga kehati-hatian. Jadi memang tidak boleh juga kita mengatakan agama itu hanya basyiran, tidak bisa. Basyira wa nadhira, ya kan? Kabar gembira dan kabar pengingat, kabar yang indah, yang mengingatkan, ya kan, mengingatkan tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka dan seterusnya, ada Abun Ali dan seterusnya di sana harus kita sampaikan. Karena itu tugas dari para rasulnya begitu. Tugas para rasulnya basyira wa nadhira. Nah, lalu bagaimana agar secara khusus kita terhindar dari ujaran kebencian itu? Setahu saya ujaran kebencian itu harus juga memenuhi beberapa syarat. Yang syarat pertama, dia harus tertuju kepada satu individu sebagai person. Jadi kalau kita bicara tentang korupsi secara umum, memang korupsi melanda di negeri ini. Itu tidak bisa kita nafikan, memang nyatanya begitu. Tapi kalau kita dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana korupsi sekian triliun, nah ini bukan kemampuan kita lagi. Karena menuduh itu, hati-hati, kita punya tugas membuktikan, ya kan? Bahkan Al-Quran menyebutkan walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'in fajliduhum 80 jaldah. Orang yang menuduh orang yang berbuat zina, orang-orang perempuan yang baik buat zina, dia dicambuk 80 kali. Ini ulama istilah, kemudian di ujung ayatnya disebutkan dan jangan kau terima kesaksiannya selama-lamanya. Sebagian ulama mengatakan ujung ayat itu tuh hukuman tambahan, bonus. Sebagian lagi mengatakan itu memang dalam ayat itu, sehingga kalau orang melakukan yarmunal muhsanat, al-qadh dalam bahasa agamanya itu menuduh seseorang berbuat zina tapi dia tidak bisa buktikan, maka dia terkena dua hukuman itu. Jadi ini sama dalam pengertian beban pembuktian itu pada orang yang mengucapkan. Maka Nabi mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya kan? Beban pembuktian itu atas orang yang mengaku-ngaku, wal yaminu 'ala man ankar. Itu dalam hukum. Allah a'lam bishawab. Fadhal jika ada lagi. Ya. Ini Ustaz, dari Pak Ardi dicekat, Ustaz. Ukuran orang yang terlibat dalam waktu sebagai orang keberapa, Ustaz, yang bisa kena hukum hoak, Ustaz? Yang ITE kan? Yang pertama, yang ITE, penyebaran berita ada. Kan kayak ada kena ITE kan, ya. Yang berapa? Apa yang pertama? Atau gimana, Ustaz? Pembuktian, Ustaz? Kan tiba-tiba ada orang langsung diciduk gitu ya, padahal dia undang-undang ITE ini sangat sensitif. Sangat sensitif, betul. Sangat sensitif undang-undang ITE ini. Jadi bukan cuma pelaku pertama, orang yang ikut menyebarkan pun dia bisa dipidana. Misalnya dia ITE dan money laundering ini dua hal yang harus benar-benar hati-hati. Pertama, di ITE itu pelaku pertama dia kena. Kemudian pelaku berikutnya yang dia tidak tahu bahwa ini hoax. Kemudian dia ikut menyebarkan, itu pun kena delik delik pidana. Karena dalam kaidah pidana itu orang tidak boleh mengatakan saya tidak tahu. Kalau orang mengatakan saya tidak tahu semuanya, nanti tidak ada orang dipidana. Misalnya begini, saya bawa sepeda motor, kemudian lampu merah saya terabas. Kemudian di stop sama polisi. Ya, kok nerabas lampu merah? Terus saya jawab, saya tidak tahu, Pak. Kalau semua orang mengatakan saya tidak tahu, tidak ada dipidana.
ya kan? Maka tidak tahu itu tidak bisa jadi alasan dalam sebuah dalam sebuah pidana, undang-undang pidana. Kemudian money laundering juga perlu hati-hati. Tempo hari kita dengar ada seorang artis misalnya yang terkena money laundering karena dia dapat dana, misalnya dana si A nih sebagai ibu rumah tangga, di rumah tangganya itu tiap bulan dapat dari suaminya itu rutin lah katakan 5 juta. Tapi kemudian tiba-tiba suaminya memberikannya 15 juta atau 50 juta. Nah, dia tidak pernah bertanya ini sumbernya dari mana. Kalau dana yang 50 juta itu ternyata hasil perbuatan pidana, si istri itu pun kena undang-undang tentang money laundering. Padahal nafkah dari suami kepada istrinya. Tapi itu pun dikategorikan pidana karena dalam hal money laundering itu kejahatan mengikuti uang, mengikuti kemana uang itu mengalir, maka dia dipidana tindak pidana. Silakan. Ya, ini selanjutnya dari Pak Hari dari Ciwidey Bandung ya. Dari Bandung Pak Hari mengatakan, seperti apa kadar dakwah belajar tentang hukum yang formal atau yang formal gitu. Seperti apa kadar dakwah harus belajar tentang hukum? Harus belajar hukum, ya. Perlu formal atau yang non formal gitu ya. Pak Hari dari Ciwidey kalau Bandung. mau jadi ahli tentu saja belajar secara formal ya kan. Belajar secara formal, kemudian perlu waktu yang kita tahu semua lah. Tapi mungkin kalau umur sudah tidak muda lagi ya kita belajar secara informal. Misalnya kalau saya nih kemudian dapat tugas dakwah sebagai anggota dewan misalnya, setidaknya saya harus mengerti bagaimana hukum-hukum pidana itu yang kaitannya dengan hukum pidana. Karena hukum itu cabangnya kira-kira begini. Hukum pidana, hukum keperdataan, kemudian hukum tata negara, kemudian hukum internasional. Ini 3-4 cabang inilah dalam pembelajaran ilmu hukum. Boleh ditambahkan dengan hukum Islam kalau di negara kita. Walaupun sesungguhnya hukum pidana itu di dalamnya juga ada hukum Islam, kemudian hukum keperdataan cabangnya di sana, sama dengan hukum tata negara dan seterusnya. Hukum tata negara termasuk di dalamnya hukum administrasi negara. Saya kasih contoh beginilah, Kita banyak takut tentang tender karena ketentuan tender itu misalnya 200 juta ya, kalau tidak salah 200 juta itu harus dilelang. Kalau di bawah itu boleh tidak dilelang misalnya kan. Kalau ada pejabat di tingkat pejabat pemegang pejabat pembuat komitmen PPK-nya, pejabat pembuat komitmen tidak melakukan lelang, sebetulnya dia tidak melanggar hukum pidana. Yang dia langgar hukum administrasi negara. Data jadi. Iya, artinya kalau yang dilanggar hukum administrasi negara, dia tidak perlu dipidana. Menjadi ada pidana kepada dia kalau dia terima uang atas perbuatan itu. Ya kan? Misalnya nih dia terima dari si A, si B komitmen fee-nya sekian persen, karena jabatan dia sebagai pejabat pembuat komitmen, dia tanda tangan itu. Nah, pidana dia itu sebetulnya bukan karena dia menyetujui 200 juta itu untuk tidak dilelang, tetapi dia menerima fee dari itu. Itulah pidana dia. Terhadap pelanggaran administrasi tidak bisa dipidana orang. Yang ada disanksi, diberikan sanksi. Sanksi itu kalau dia pejabat pembuat komitmen, mungkin yang memberikan sanksinya wali kota atau bupati. Kepala dinas misalnya yang memberikan sanksinya, pejabat di atasnya, atasan langsungnya. Jadi pejabat atasan langsungnya yang memberikan sanksi. Nah, ini yang kadang kita rancu memahami mana hukum pidana, mana hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara, dia tidak perlu dipidana, tetapi apa? Tetapi diberikan sanksi atas perbuatan. Saya kira demikian. Silakan yang lain. Insyaallah. Ustaz, ini dari Pak Afne, Pak. Dari Afne dari Bogor. Secara fikih gimana? Baik mana orang yang salah kemudian dihukum pidana atau salah tapi dia dibebaskan? Nabi SAW secara agama. Nabi SAW berpesan apa? Iya, secara agama. Ya, Nabi SAW berpesan idra'ul hudud bisubhat. Itu yang pertama. Kata Nabi, kalau kaitannya dengan pidana hudud, itu pidana hudud itu perzinahan, kemudian pencurian, kemudian mabuk, kemudian perampokan, dan ada beberapa lagi.
Itu kata Nabi, idra'ul hudud bisubhat. Batalkanlah hukum had dengan terjadi keraguan. Itu yang paling utama. Kemudian kaidah berikutnya, hakim yang memutus bebas, si A diputus bebas, tidak jadi dihukum mati misalnya, adalah lebih baik daripada hakim yang memutus salah. Hakim yang memutus bebas adalah lebih baik daripada hakim yang memutus salah. Kenapa? Sebab kalau si A diputus bebas, ya sudah bebas, dia nggak jadi dipenjara, jadi nggak jadi dipotong lehernya misalnya. Daripada dia menghukum salah. Karena kalau dihukum salah, sudah terlanjur dipotong lehernya, nggak bisa dikembalikan. Maka kaidahnya hakim yang memutus bebas lebih bagus daripada hakim yang memutus salah. Kemudian dalam hukum pidana itu, yang dicari itu kan kebenaran material. Dalam hal kebenaran material itu, ada dua kaedahnya. Apabila ada si A dituduh mencuri misalnya, si A dituduh mencuri, maka hakim berdasarkan proses pembuktian itu, proses pembuktian itu harus mampu meyakinkan hakim dengan minimal dua alat bukti, baik itu saksi atau bukti otentik lainnya, bahwa benar telah terjadi tindak pidana. Itulah fungsi proses pengadilan. Maka dulu ada kasus yang ramai berbulan-bulan itu kasus kopi apa namanya? Kopi. Oh iya kopi itu yang bunuh ya. Kopi beracun ya. Iya saya lupa. Itu kan berbulan-bulan persidangan itu dilakukan. Korban ada yang meninggal, korbannya ada, tetapi alat bukti belum mampu membuktikan di depan pengadilan bahwa telah benar terjadi apa, si A ini, saya lupa namanya itu, sebagai apa, sebagai pelaku tunggal misalnya, bisa dibuktikan. Maka proses peradilannya itu sesungguhnya bertujuan untuk meyakinkan kepada hakim, pada majelis hakim yang ada di depan itu, bahwa telah benar terjadi tindak pidana. Dalam hal itu kan pidana dua, pembunuhan tuh, pembunuhan direncanakan atau pembunuhan terencana atau pembunuhan tidak terencana, ya kan? Kalau pembunuhan terencana itu hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup. Kalau dia dengan direncanakan. Tapi kalau dia tidak direncanakan, pembunuhan itu dia tidak bisa dihukum pidana mati. Dan dalam hal hukuman penjara di negeri kita ini, ini kadang-kadang teman juga harus tahu, teman-teman. Maksimal orang itu hanya boleh dipenjara 20 tahun. Kalau lebih dari 20 tahun melanggar HAM. Melanggar hak asasi manusia. Jadi maksimal, jadi pidana penjara itu dibagi dua. Pertama, orang dihukum untuk waktu yang tidak tertentu. Yang kedua, untuk waktu yang tertentu. Kalau untuk waktu tidak tertentu, ini pidananya dibagi dua lagi. Pidana mati, dihukum mati, atau penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup, sampai seumur hidup dia sudah. Atau yang kedua, yaitu pidana dengan hukuman waktu tertentu. Hukuman waktu tertentu itu maksimal hanya 20 tahun. Apa maksudnya? Kalau ada si A nih, dia mencuri, dia melakukan pemalsuan, dia melakukan korupsi, dia melakukan, dari semua perbuatan pidananya ini tidak ada yang ancamannya mati. Tetapi misalnya mencuri itu 5 tahun, pemalsuan itu 7 tahun, kemudian perbuatan-perbuatan lainnya, menyuap dan seterusnya, walaupun pidananya banyak, dia hanya maksimal boleh dipenjara itu 20 tahun. 20 tahun. Tidak boleh. Nah, ini berbedanya kita dengan sistem di negara lain. Misalnya di Inggris atau di Malaysia. Di Malaysia itu hukuman diakumulatif. Jadi kalau orang melakukan tindak pidana berulang, maka hukumannya diakumulatif. Ada kasus di Malaysia itu, ada orang melakukan pemalsuan data imigrasi, dia memalsukan 125 data imigrasi, maka dia dipenjara selama 120 tahun. Orang kalau dipenjara 120 tahun, kira-kira masih hidup nggak? Seumur hidup. Bahkan lebih dari seumur hidup. Ya. Barangkali itu, silakan Mas Irfan, dikata lagi. Iya. Selanjutnya dari Bu Eni Musfiroh. Bu Eni mengatakan,
kadang kita percaya sama teman kita ya dalam bertransaksi ya, mungkin tanpa notaris gitu ya. Kalau akhirnya ada kasus orang itu mengelak untuk melaksanakan kewajibannya, kadang itu besar sekali, Ustaz. Apa yang harus kami lakukan ya? Ya. Nggak ada bukti. Ini soal pembuktian nih. Maka saya katakan tadi dalam hukum perdata itu yang dicari pertama itu kebenaran formil, bukan kebenaran material. Contohnya begini, saya menguasai sebidang tanah, luasnya 1000 meter, 20 tahun saya tinggal di situ, ya kan? Tiba-tiba Mas Ipan datang, kata Mas Ipan, Mas Pak Inaya itu tanah saya, kok mengatakan begitu? Saya punya bukti selembar kertas, girik C nomor sekian, dan pajaknya dibayarkan oleh orang tua saya, karena orang tua saya meninggal, saya tidak tahu, dan baru saya dapat ini, maka secara hukum keperdataan, kekuatan Mas Ipan lebih kuat daripada kekuatan saya. Padahal saya sudah ada di atas tanah itu kurang lebih 20 tahun. Iya. Penguasaan 20 tahun itu kalah dengan hanya selembar kertas yang apa? Yang membuktikan bahwa kepemilikan itu bukan milik saya. Dan saya ternyata tidak punya bukti apa-apa. Maka kata Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i, karena Mas Ipan itu mengatakan ini milik saya, maka beban pembuktian itu ada di Mas Ipan. Maka dia menunjukkan, oh ini ada letter C, tahun sekian, dibawa ke pengadilan. Itu yang benar. Kalau soal penguasaan, itu nanti urusan lain, itu namanya urusan, urusan eksekusi. Urusan eksekusi bisa panjang lagi. Tetapi secara formal, itulah dalam hukum perdata. Maka tadi Al-Quran itu menegaskan, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Pak, sekarang saya tidak punya bukti apa-apa, tidak ada tertulis, tidak ada apa-apa. Bukti itu bukan cuma selembar kertas, tetapi ada cara lain. Misalnya apa? Ada petunjuk. Petunjuknya ada si A yang bisa memberikan kesaksian. Maka dia dibawa ke pengadilan, disumpah. Maka dia akan memberikan keterangan, sumpah di bawah keterangan di bawah sumpah atau kesaksian di bawah sumpah. Nanti hakim akan menilai keterangan dia ini dapat dipercaya atau tidak. Tetapi itu prosesnya tentu saja akan begitu, akan panjang. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dalam hukum perdata itu kebenaran formil lebih itulah yang dicari dalam kebenaran formil. Sementara dalam hukum pidana itu yang dicari kebenaran material. Silakan. Selanjutnya Ustaz dari Ibu Suci, Ustaz dari Depok. Mohon pencerahannya, Ustaz. Anak saya nggak jadi masuk Fakultas Hukum karena takut setengah kakinya akan dimasuk neraka, setengah lagi di surga. Bagaimana menurut Ustaz? Nabi SAW berkata begini. Kata Nabi SAW, al-qudat salasa. Ini benar nih Bu. Al-qudat salasa. Hakim itu ada 3, kata Nabi SAW. Hakim itu ada 3 kelompok. Hakimani finnar. Ada 2 hakim masuk neraka. Wa hakim fil jannah. Dan hanya 1 hakim masuk surga. Allahu Akbar. Makanya ngeri itu menjadi hakim. Siapa yang masuk neraka ini? Kata Nabi SAW, hakimun la ya'riful haq wa yaqdi bihi wa finnar. Hakim yang tidak mengerti hukum, kemudian dia memberikan putusan dengan tanpa pengetahuannya, itu dia masuk neraka. 1. Yang kedua, kata Nabi SAW, hakimun ya'riful haq wa la yaqdi bihi wa finnar. Hakim yang dia mengerti hukum, mengerti aturan, mengerti undang-undang, tetapi dia tidak menggunakan itu semua karena menerima suap, bahwa finnar, maka dia pun masuk neraka. Hanya ada 1 hakim, kata Nabi SAW, hakimun ya'riful haq wa yaqdi bihi bahwa fil jannah. Hanya hakim yang mengerti kebenaran, mengerti undang-undang, menjalankan undang-undang dengan baik, menolak segala riba, menolak segala riswah, segala sogokan, bahwa fil jannah, maka hakim seperti ini yang masuk surga. Jadi memang berat itu. Allahu Akbar. Maka Imam Abu Hanifah dulu kalau jadi hakim, dia kalau ada orang, misalnya dia ada orang bersengketa nih 2, kemudian diminta jadi hakim. Dia itu kalau hujan dia tidak mau berteduh ke rumah orang itu. Karena dia takut putusannya menjadi apa? Menjadi bias. Putusannya menjadi tidak adil. Silakan. Jadi gimana, Ibu tadi?
Pilihan deh, tinggal itu pilihan. istihad nih, kalau melihat peluangnya ada pasti yang masuk surga juga. 1/3 ya, Masya Allah. Ya. Ini satu lagi dari Pak Agus Abdurrahman saya. Nah Ustaz, tadi dikatakan bahwa kata tidak tahu tidak dianggap, tapi ada pelaku bebas karena pelaku tidak tahu. Pelaku tidak ada niat, gitu ya. Jadi sebenarnya apa perbedaan tidak tahu dengan tidak ada niat? Perbedaan tidak tahu sama tidak ada niat. Baru Niat kasus itu, baru tuh. niat itu dalam bahasa hukum disebut dengan mens rea. Mens rea itu artinya sesuatu yang bersumber dari hati kita. Memang tidak ada orang bisa mengatakan niat A itu begini, niat A itu begitu. Karena niat itu adanya di hati. Dalam bahasa agama juga disebutkan an-niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Di hati. Ya kan? Karena kita tidak ada yang tahu niat orang, maka dibutuhkan pembuktian. Hakim tidak bisa menguji niat si A, si B, si C tidak bisa. Maka dibutuhkan pembuktian. Misalnya, Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Ya kan? Tapi kalau ada orang tua, naudzubillah, dia membunuh anaknya, kemudian sampai dia cincang, dia mutilasi, maka kepada orang tua seperti ini pun dikisos. Karena dia ternyata terbukti niatnya itu bukan sekedar pembunuhan tidak sengaja, tapi dia bersengajakan diri. Nah, untuk bisa membuktikan itu kan diperlukan alat bukti. Karena niat ada di hati, diperlukanlah alat bukti. Alat buktinya apa? Ada goloknya, ada martilnya, dan seterusnya. Begitu juga dalam hal korupsi, kita tahulah kasusnya ini. Bagaimana pembuktian mens rea-nya itu tidak dilakukan. Karena ini sebetulnya kemauan politik lah kalau soal itu. Tentang mens rea itu adanya di hati. Kalau hati itu tidak bisa dibuktikan, ya bagaimana kita harus bukti? Kalau tidak pernah ada penyidikan, tidak akan terbukti niatnya. Jadi harus dilakukan penyidikan. Gitu kira-kira.